Dengan alasan-alasan seperti ini, orang tadi diperbolehkan tayamum. Artinya tidak wudu, ya, karena memang ada wudu. Nah, kalau ada orang, ya, udzur tidak bisa menggunakan air, mau sholat, mau wudu gak ada air, kemudian ada debu, maka dia diharuskan bertayamum. Nah, meskipun tayamum ini adalah pengganti dari wudu, bukan berarti prakteknya sama persis dengan wudu, tidak. Jadi yang sama hanya niatnya, ya, niatnya maksudnya niat tayamum, ada niatnya, terus mengusap wajah dan mengusap kedua tangan saja. Tidak ada mengusap kepala, juga tidak ada mengusap bagian kaki. Hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, kalau ada tayamum sebagai pengganti dari mandi besar, misal ada orang junub, ia hadas besar, mau mandi gak ada air, akhirnya dia menghilangkan hadas besarnya menggunakan cara alternatif, yaitu tayamum. Nah, meskipun tayamum ini pengganti dari mandi, bukan berarti orang tadi itu melumuri seluruh anggota tubuhnya dengan debu koyo atus nuboda. Tapi ya tetap prakteknya sama. Yang diusap hanya bagian wajah dan kedua tangan. Tayamum itu isolut turab ilal wajhi wal yadaini isyara ito maksusotin. Jadi nekake lebu maring wajah lan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Nanti ada beberapa syarat yang akan dijelaskan di pasal selanjutnya. Nah, saat ini sebab-sebab seseorang diperbolehkan bertayamum itu nopo mawon, ternyata ada 3. Fagul ma'i, ini yang pertama. Fagul ma'i rupane ora onone banyu. Orang boleh bertayamum, penyebab pertama adalah karena memang tidak ada air. Jadi mau wudhu gimana nggak ada air? Karena media seseorang bisa berwudhu kan kalau ada air. Nah, sekarang kalau dalam keadaan tidak ada air dan dia butuh melakukan ibadah yang disyaratkan berwudhu harus dalam keadaan suci, maka alternatifnya adalah dengan tayamum. Pertama, nggak ada air. Wal marodu lan loro. Jadi ini tadi ya, penyebab yang kedua adalah karena sakit. Sakit yang menyebabkan orang tadi tidak bisa menggunakan air. Ada udzur tidak menggunakan air. Tadi ya catatannya ya. Jadi sakit yang tidak boleh menggunakan air, yang kemudian menyebabkan ia boleh bertayamum, itu penyakit 1. Kalau penyakitnya menggunakan air, dia punya penyakit. Kalau dia menggunakan air, penyakitnya 1, lama sembuhnya. 2, penyakitnya tambah parah. 3, kalau malah justru menimbulkan kematian. Nah, penyakit-penyakit model kayak gini itu menjadi udzur seseorang menggunakan air sehingga boleh bertayamum. Nah, sekarang kasusnya kan ini sebabnya ada 2. Yang pertama adalah tidak ada air, yang kedua adalah sakit. Kalau sakit kan meskipun ada air tetap boleh tayamum karena penyebabnya sakit. Ya. Nah, yang pertama tadi kan penyebabnya tidak ada air. Ya. Tidak adanya air itu juga mengharuskan seseorang tadi berusaha mencari dulu sebelum akhirnya memutuskan bertayamum. Jadi ojo meneng di tempat, misalnya dia berada di satu tempat terus di sekitarnya sini kok nggak ada air ya, tayamum enggak. Jadi ada keharusan harus tolabul mak dulu, harus mencari air ke sekitarnya dulu. Kecuali kalau misal dia berada di daerah yang memang di situ itu sudah terkenal sama sekali nggak ada air. Ya. Jadi orang-orang terpercaya itu sudah mengatakan orang kalau di sana itu nggak ada sumber air misal lagi di puncak gunung, gunungnya terkenal nggak ada sumber mata airnya.
Lah seperti itu bisa seseorang tadi ketika berada di situ langsung melakukan tayamum karena memang nggak ada air. Kalau di tempat yang kira-kira kok dia belum tahu apakah di situ ada air atau tidak, maka ada kewajiban harus mencari air. Ya. Dan mencari air itu ternyata ada syarat yang harus dipenuhi. Bisa ada tuntutan wajib mencari air itu kalau satu, aman. Andaikan dia berada di tempat, di hutan belantara, kalau dia kok mencari air masuk ke dalam hutan, wah dikhawatirkan ada binatang buas misal. Nah itu mencari ke dalam rimba hutan itu enggak harus. Ya. Karena apa? Karena demi keamanan. Jadi entah keamanan itu dari sisi nyawanya atau keamanan anggota tubuhnya atau bahkan keamanan dalam hal hartanya. Ya, misalnya kan tidak ada air. Kemudian di tempat itu ada orang berjualan air, tapi dengan harga yang sangat tinggi. Waduh, ini nek duitku tak anggo tuku banyu. Orang nyukup ini misal kalau itu boleh, ya itu boleh menjadi sebab dia melakukan tayamum. Wal ihtiyaju, nah ini yang ketiga ini. Wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring ma. Li'atoshi hayawane krono ngelaki kewan. Muhtaromin kang dimulyakake. Utawa sampeyan manani muhtaromin kang diharomake mateni, itu juga bisa. Jadi yang ketiga, seseorang boleh tayamum itu karena alasan dia butuh terhadap air. Misal dia membawa bekal air, airnya tidak banyak, airnya terbatas. Kalau digunakan untuk minum, kalau digunakan untuk wudu, maka perbekalan untuk minumnya berkurang atau bahkan habis. Padahal dia butuh minum. Nah, karena alasan ini juga seseorang boleh melakukan tayamum. Karena air tadi dibutuhkan. Ya, dibutuhkan untuk apa? Bisa untuk menghilangkan haus hewan yang dimuliakan. Nah, hewan yang dimuliakan itu apa? Hewan yang dimuliakan itu jumlahnya ada banyak. Ya termasuk manusia ya, karena manusia itu hayawanun natik. Jenis menungso itu kewan sing iso mikir. Itu kewan. Kenapa ini menungso? Kewan sing iso mikir. Nah, sekarang kalau ditanya hewan apa saja yang dimuliakan, itu jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu di sini disebutkan yang terbatas. Yang terbatas itu apa? Hewan apa saja yang tidak dimuliakan. Berarti kalau ada hewan kok tidak termasuk kategori hewan yang tidak dimuliakan, otomatis hewan tadi termasuk hewan yang dimuliakan. Jadi sengaja di sini disebutkan hewan apa saja yang tidak dimuliakan karena jumlahnya lebih sedikit, terbatas. Ghairul muhtaromi, ya ini ditelangkan ya, hewan-hewan yang dimuliakan atau yang haram dibunuh. Nah, memberi enten keterangan kados ngeten. Jadi butuh terhadap air, ya. Butuh terhadap air itu ada beberapa keterangan di sini. Al-ihtiyaju ilal ma'i atau hayawanin yakunu qatluhu. Jadi kebutuhan akan air untuk menghilangkan rasa haus dari hewan yang haram dibunuh. Satu, yang kedua, butuh terhadap air karena kalau airnya digunakan untuk wudu, dikhawatirkan nanti akan muncul dahaga, muncul rasa haus yang bisa menyebabkan sakit. Jadi misal orang yang hutan,
stok banyune iku ora akeh. Stok banyune ora akeh. Andaikan air ini digunakan untuk wudhu, maka dia bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi kan sesuatu yang tidak baik, tidak menyehatkan. Jadi misal kok dengan keterbatasan air kok digunakan untuk wudhu bisa menimbulkan penyakit. Karena kekurangan air, maka seseorang tadi boleh melakukan tayamum. Lah hayawan mutaron itu dia memasukkan menungso, memasukkan hewan. Jadi hayawan mutaron itu bukan terkhusus hanya hewan saja, tapi manusia juga masuk ke dalamnya. Wairul mutaroni utawi liyane hewan kang dimulyakake utawa hewan kang haram dipateni. Sitatun iku ana 6. Jadi 6 hewan yang boleh dibunuh. Dalam artian dia tidak dimuliakan darahnya. Tariku sholati rupane wong kang ninggal sholat. Jadi wong ninggal sholat itu getai damun muhaddar. Jadi getainya ini disia-siakan. Tapi bukan berarti nek ana wong ora sholat terus wong liya oleh mateni itu boten. Jadi ada, kalau dalam syariat itu ada runtutannya, okay? Jadi yang pertama nek ana wong ora sholat, misalnya wong ora sholat zuhur, niku dinteni sampai asar. Nek wis ora sholat zuhur, wis ora asar, berarti kan tidak ada kemungkinan kalau dia itu tidak sholat karena urusan dijamak. Maksudnya nggak kan? Nek ana wong ora sholat zuhur, kan bisa saja sholat zuhurnya itu dilakukan secara jamak takhir, berarti dilakukan di waktu asar. Atau tidak sholat maghrib, juga ada kemungkinan dia jamak takhir dilakukan di waktu isya. Sehingga ketika ada orang sudah tidak melakukan sholat zuhur atau asar, zuhur dan asar tidak dikerjakan, atau maghrib dan isya tidak dikerjakan, maka orang tadi sudah termasuk kategori tariku sholat. Nah, kalau sudah termasuk kategori tariku sholat, nanti kewajibannya apa? 1, dia diperintahkan untuk sholat, dikotobat, kontobat terus melakoni sholat. Nah, nek misal kok tetep orang gelem ngelampahi sholat, itu nek secara hukum syariat itu hakim punya hak untuk mengeksekusinya. Dieksekusi, dibunuh, dipateni. Tapi tetap hukumnya mau tetap Islam. Karena apa? Tidak melakukan sholatnya karena males. Kecuali nih orang lakoni sholat terus ngomong, malah sholat zuhur kalau asar orang wajib kok misal. Nah, orang seperti ini sudah dia keluar dari Islam karena menganggap sesuatu yang wajib secara secara sadar bahwa tidak diwajibkan lagi. Jadi dalam ajaran ilmu agama itu ada ajaran yang sifatnya itu jadi dalam agama itu ada ajaran-ajaran yang sifatnya itu maklumun minadin bidururo. Maknanya apa? Semua pemeluk agama Islam, baik orangnya itu orang awam atau orang khusus, maknanya wong sing ngerti agama, itu ngerti nek kuwi hukume wajib kabeh. Contohnya nopo? Contohnya kados salat 5 waktu. Saawam-awame wong Islam iku ngerti nek salat wajib niku nggih salat 5 waktu niku hukume wajib. Saawam-awame wong iku ngerti nek poso Ramadan hukume wajib. Kok ana wong Islam ngomong nek poso Ramadan ora wajib. Ya. Ora wajib utawa salat 5 waktu itu tidak wajib. Lah orang ini omongannya bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Lah nek ana wong kados ngeten iki sudah dianggap keluar dari Islam. Sehingga ketika kok dieksekusi sama imam, sama pemimpin negara itu sudah tidak dihukumi sebagai orang Islam. Nah, dalam kasus tadi,
ketika ada orang tidak melakukan sholat, ditunggu sampai waktu jamak, ya, sampai waktu jamak. Setelah itu kok tidak sholat, baru dikasih tahu, dikon sholat, dikon tobat. Nah, makanya misal kok tetap tidak mau tobat, tidak mau menjalankan sholat, imam boleh mengeksekusi. Yang punya hak imam, orang terus anggur-anggur wong terus mateni itu boten. Tapi ya hal ini hukum-hukum negara Islam, ya. Jadi nek temriki boten, karena negara kita punya aturan tersendiri. Jadi jangan terus langsung dieksekusi karena darahnya itu sia-sia. Maknanya ngeten dalam kasus ini, ya. Misal sampai melakukan perjalanan 2 orang, teman kalian itu termasuk kategori tarikus sholat, termasuk kategori tarikus sholat. Sampai itu punya pilihan kayak gini, saya punya air ini hanya bisa saya gunakan untuk wudhu saja, atau untuk memberi minum teman saya yang termasuk kategori tarikus sholat. Jadi kan ada 2 pilihan. Air ini tak buat minum, tak buat wudhu, atau tak buat memberikan minum orang yang termasuk kategori tarikus sholat. Nah, nek menurut ini jenengan boleh memilih air itu untuk minum. Karena apa? Karena ternyata tarikus sholat itu tidak termasuk hayawanin mukarramin, tidak termasuk orang yang dimuliakan, ya, hewan-hewan yang dimuliakan. Wazani lan wong kang zina al muson, wazani muson lan wong kang zina muson. Muson itu makna asalnya itu direksa. Wong zina itu enten zina muson, enten zina wiru muson. Zina muson itu wong sing zina sing sadurunge niku wis pernah tahu ngelakoni jima dalam ikatan pernikahan yang sah. Jadi kok misal ya ono wong wis nikah, wis tahu ngerasake hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan, setelah itu kok dia melakukan perzinahan, maka orang ini termasuk kategori orang zani muson. Lah wong nek zani muson iku termasuk ini ghairul mutarraf. Wong zina muson iku ganjarane napa? Ganjarane dia akan dirajam. Dirajam itu maknane napa? Dilempari watu sampai mati. Jadi apa niku? Biasane niku prakteke lemah dikedhuk, wonge dilebok ning jero lemah, kira-kira sak dodho ngeten iki. Bareng ngono wajahnya sirahe itu ditutupi. Setelah itu dilempari orang banyak sampai mati, dilempari watu. Ya disaksikan oleh orang banyak. Ya tujuannya apa? Tujuannya itu bikin kapok, biar orang itu terus tidak meniru kemaksiatannya. Itu kalau zinanya zina muson. Tapi nek zinanya zina ghairu muson, zina ghairu muson itu zina yang pelakunya itu belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan. Wanita zinanya tadi dicambui, dijilid, ya. Terus tidak melihat hukumannya itu tidak ringan. Sehingga kok ada orang yang berani melanggar itu ya orangnya ya sudah siap menerima resiko. Makanya zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kasus-kasus perzinahan itu tidak sebanyak setelah hati-hati ya. Mbak dong, Mbak beri Mbak. Ketatah Bu. Terus kenapa kok hukumannya sengeri ini ya? Karena memang hukuman ini itu kalau dilihat dari hikmahnya itu membuat orang itu jerah. Ya. Kados nek cara ten hukum Islam ana wong mateni wong liya secara sengaja, iku kan
hukumannya dikisos, dipateni. Jadi nek ono wong mateni dengan sengaja, maka hukuman kisosnya dibunuh. Sehingga orang itu nek arep memutuskan membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain itu dia sudah siap kalau dia akan dibunuh, akan kena hukuman mati, dieksekusi mati. Terus niki nggih, sing termasuk ghairul muhtaram setunggal wong sing ninggalaken salat. Nomor 2 wong sing nglakoni zina muson nggih. Wal murtadu lan wong murtad. Wong murtad, wong sing keluar agama Islam juga ini bukan orang yang dimuliakan nggih. Maknane nek sampean duwe banyu, sampean butuh wudu, wong murtad ini butuh minum misal, itu kalian boleh tidak memberinya. Ya, boleh tidak memberinya. Wal kafiru lan wong kafir al harbiyu kang merangi wong Islam. Kafir harbiyu wong kafir sing merangi wong Islam. Jadi wong kafir ini macam-macam. Enten sing jenenge kafir dini. Kafir dini itu kafir sing tunduk karo aturan Islam. Kaya zaman Kanjeng Nabi riyen kan sing kafir nggih tetep dibiarkan. Yang penting tidak memusuhi. Ya. Ono kafir sing minta akad keamanan, kafir musta'man. Enten kafir sing sifatnya mu'ahad, kafir yang melakukan perjanjian. Jadi melakukan perjanjian sehingga keamanannya itu dijaga. Itu macam-macam dia kafir di bulan. Sing kafir yang tidak termasuk ghairul muhtaram itu kafir yang termasuk ghairul muhtaram itu wong kafir sing harbi, wong kafir sing merangi wong Islam. Wal kalbu lan asu al akuru kang galak. Di anjing galak. Nek anjing ini boten galak, maksudnya anjing zina, anjing piaraan niku nggih termasuk hewan sing muhtaram. Ya, hewan yang haram dibunuh. Ya. Tapi nek anjing galak itu hewan yang tidak haram dibunuh. Panane lho muhtaram. Wal khinziru lan celeng babi. Jadi misal sampean ning hutan nggih ono banyu wah arep dienggo wudu kok ono asu galak utawa babi kehausan. Sampean boleh memilih untuk wudu. Dienggo wudu wae lah daripada diparingi babi misal. Itu ada keterangan seperti ini ya. Jadi yang kebutuhan air yang menyebabkan seseorang itu boleh tayamum dan menggunakan air untuk menghilangkan rasa haus itu kalau yang kehausan adalah hewan yang muhtaram. Nah, hewan ghairul muhtaram ini tidak, istilahnya itu tidak menyebabkan orang itu boleh melakukan tayamum. Jadi misal sampean nggawa banyu, wah banyu iki nek tak wekeke babi, kok aku ora iso wudu. Nek aku ora iso wudu berarti kan tayamum. Loh, padahal salah satu penyebab orang boleh melakukan tayamum itu kalau dia bawa air dan ada kebutuhan lain, kok dilihat kebutuhan itu kok untuk dalam rangka memenuhi rasa hausnya babi, loh itu kan nggak boleh, nggak termasuk penyebab diperbolehkannya melakukan tayamum, sehingga kalian tidak boleh melakukan tayamum. Giling-giling deh, terus ghairul muhtaram itu enten 6 wae, wong sing ninggalake salat, wong sing zina muson, wong sing metu teko Islam murtad, wong kafir sing merangi wong Islam, kafir harbi, wal kalbul akur asu galak, terus yang terakhir kincir atau celeng. Faslun ayat dan faslun surutu tayamumi utai piro-piro syarat tayamum asyaratun iku ono 10. Nek mau penyebab diperbolehkan tayamum, sekarang syarat-syarat tayamum. Itu syarat ini kan sedoso. Ayakuna rupane yen to ono apa tayamum biturobin iku kelawan lebu. Terus yang pertama tayamum itu menggunakan lebu. Ya, jadi medianya
Wa ayakuna lan yen to ono apa aturabu lebu tahiron iku suci. Jadi syarat yang kedua, debunya harus suci. Kalau debunya tidak suci, bagaimana bisa digunakan untuk menghilangkan hadas? Bagaimana bisa digunakan untuk toharo kalau debunya sendiri hukumnya tidak suci? Wa la yakuna lan yen ora ana apa turab mustakmalan iku wis digunakake. Jadi misal kok sampean kok tayamum lebune sing bar digunakake nganggo ngusap wajah kok digunakake nganggo ngusap tangan ya enggak boleh. Ya, jadi mengusap wajahnya tadi hukumnya sah, tapi mengusap tangannya tidak sah karena debu yang digunakan statusnya sudah menjadi mustakmal karena sudah digunakan. Wa alla yukhalita lan yen to ora nyampuri hu ing turab apa daki kun tepung. Ya, glepung. Wa nahu lan sepadane daging. Jadi misal lebune campur karo tepung, campur karo gamping misal. Ini tidak bisa ya, tidak bisa. Harus tidak ada campurannya tadi. Wa ayak sida lan yen to nejo sapa wong ing turab. Maknane napa sengaja njupuk lebu dalam rangka tayamum. Nek misal wong ora sengaja. Wong mlaku ora sengaja terus ana lebu kawur ning wajahe karo ning tangane. Apakah sudah dikatakan tayamum belum? Enggak sengaja. Wa yang sahalan yang termusab sapa wong wajahu ing wajahe wong tak mutayamim nggih. Wa yang sahalan yang termusab sapa mutayamim wajahu ing wajahe mutayamim wa yadaihi lan tangan lorone mutayamim tidur bateni kelawan rong pukulan. Rong pukulan iki maksudnya tangane misal nggih njupuk debu. Setelah itu diusapi wajah 1 kali kan ya, terus jupuk lebu meneh tangan. Iya harus 2 kali pukulan, 2 kali ngambil debu. Wa ayuzila lan yen to ngilangake apa wa ayuzila lan yen to ngilangake sapa wong anajas ata ing najis awalan ing dalem kawitane. Jadi nek ana najis sing najise niku boten mampu kudune diilangi dhisik sedurunge tayamum. Wa ayat staida lan yeto istiyad sapa wong fil qiblati ing dalem kiblat qoblau ing dalem sedurunge tayamum. Jadi sadurunge tayamum istiyad sih. Kiblat iku ngendi yo? Nek misal ning kene kan gampang ngerti. Lah nek sampean misal ning ora-ora misalnya, ning hutan misal, orang ngerti kulone sebelah ndi ya misal. Nah, sebelum melakukan tayamum, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu di mana arah kiblat berada. Nek wis ketemu, wis istihad. Jadi istihad misal nggih, sampeyan delok, ini kan ning Indonesia. Sing jenenge matahari niku kan terbit dari timur tenggelam ke arah barat. Sampeyan delok, matahari ini ning kono, berarti kulone kono. Lah niku sing jenenge istihad. Nah istihad sih berarti lagi nopo tayamum. Wa ayakuna lan yeto ono apa atayamum tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwise mlebu wektu salat. Jadi syarat orang tayamum itu harus masuk waktu salat terlebih dahulu. Jadi misal jam 11 dulu masuk waktu duhur, kok tayamum dalam rangka sholat duhur itu nggak bisa. Jadi kalau mau sholat duhur tidak ada air, kemudian dia ingin tayamum, tayamum yang dilakukan harus setelah masuk waktu duhur, nggak boleh sebelumnya. Kecuali jam 11 tayamum dalam rangka sholat duha, monggo. Ya. Tapi kalau dalam rangka sholat duhur berarti wajibannya harus masuk waktu sholat duhur. Wa ayataya mama lan yen tayamum sapa mutayammim likuli fardhin maring saben-saben fardhu siji.
Jadi tayamum hanya bisa dilakukan untuk satu ibadah fardu. Jadi nek ono wong kok arep jamak salat, aku tak jamak salat lah, jamak takdim misal. Tapi orang ono banyu. Berarti kan kudu tayamum. Lah tayamum ini hanya bisa dilakukan di masing-masing kefarduan. Yo dhuwur yo tayamum sik, bar kuwi asar yo tayamum meneh. Kados misal khotib khotbah Jumat. Sing jenenge khotbah niku kan hukumnya fardu, salat Jumat 2 rakaat juga hukumnya fardu. Misal ora ana banyu. Ya ora ana banyu berarti kan bisa dilakukan tayamum. Lah si khotib ini tayamumnya itu harus 2 kali. Sedurunge khotbah tayamum sih, karena khotbah harus dalam keadaan suci. Terus engko nalikane arep salat Jumat kudu tayamum meneh. Tayamum dalam rangka salat Jumat berarti harus melakukan tayamum dua kali, karena satu tayamum hanya bisa dilakukan untuk satu ibadah fardu. Lah, nek misal ana wong salat fardu, tayamum terus salat fardu, bar kuwi salat sunah ba'diyah mboten apa-apa. Karena salat ba'diyah kan hukumnya sunah. Jadi nek nglakoni fardu siji boleh tayamum itu dilakukan untuk mengerjakan satu farduan dan ditambah beberapa ibadah sunah. Tapi nek ibadah kok fardu yang lain nggak bisa, harus tayamum lagi. Gila, praktek tayamum ngoten wae, terus tayamum ngeten nggih. Misal iki debu ya. Tahane ngeten. Tempel yang debu ya. Tempel debu terus ojo langsung diusapke ning wajah. Ora gedabel kabeh. Dingetenaken riye. Ya kira-kira itu diketat-ketati ngeten iku debune mandan rata. Berarti iku diusapke ning wajah. Pisan wae ora usah telu ya. Setelah itu terus ngambil debu lagi, bukan debu yang pertama. Karena debu yang sudah digunakan hukumnya apa? Mustahab. Ngambil debu lagi. Nah, lihat ini tangan ya. Tangan ini ingatan. Yang debu di tangan kiri digunakan mengusap tangan kanan. Debu yang ada di tangan kanan digunakan untuk mengusap tangan kiri. Caranya ngeten. Ngeten nggih. Dilihat ya, bagian sini itu diusap dengan debu yang ada di sini. Bagian sini kan belum diusap. Tadi kan usap sini ya. Ini diusap sini. Yang digunakan mengusap adalah debu yang di sini. Ini loh, separuh ini. Nanti yang di arah sini ya, yang di arah sini nanti debu yang digunakan untuk mengusap adalah debu yang ada di sini. Oke, nanti diputar ya. Set, dilihat ya, jempolnya ini belum ya. Set, sampai sini diputar. Terus, tadi kan jempolnya belum. Terakhir ngeten. Set. Yang sini juga sama. Nah, jempolnya ini belum ya. Set. Terus diputar. Set. Terakhirnya ngeten. Yang tadi terakhirnya gini, satunya juga terakhirnya gini. Oke, semudah ya kira-kira ya praktek tayamum ya. Jadi yang perlu diusap hanya anggota wajah dan anggota kedua tangan. Tadi caranya ya. Jadi debu yang ada di tangan kanan untuk mengusap tangan kiri, debu di tangan kiri untuk mengusap tangan kanan. Caranya paham nggih? Praktek sisuk dipraktek yo. Ora ora saiki sampeyan pun ora lebih ya. Ku terus praktek ya, berarti tapi terus diusapi. Kita nggih. Jadi ini penting, tayamum itu juga penting karena kadang-kala itu ada beberapa kasus orang itu terhalang dari menggunakan air. Satu karena memang tidak ada air, dua karena ada udzur yang
menyebabkan dia tidak boleh menggunakan air. Ya, iso ya praktek ya. Jajal ya aku di praktek ini gue ono lebih akeh gue ya. Sampai tinggu apa? Tinggu tayamu. Lah saiki yo ono takonan yo. Nek zaman biyen itu zaman durung tahu numpak pesawat. Kanca-kancane urip padha numpak pesawat ono takonan. Saiki nek ono wong nek motor mabur tayamu piye iki? Tayamu piye? Iso tau ora, misal debu yang menempel di kursi-kursi atau jendela, biar takonane ning kono zaman kono. Ternyata ya di pesawat ya ora ada debu nih. Sampai delok ya. Jadi ya di pesawat itu ternyata ya tidak memungkinkan bertayamum kecuali kalau dari rumah membawa nopo debu. Bertayamum lah ya, nek nggo baju ya wudu. Tapi janjinya nek misal wudhu itu mungkin nek pesawat masih mungkin gitu. Karena di toilet itu ada kerannya. Nek wudhunya nek kerannya yuk langsung orang angel, ya kerannya kecil. Belum dikunci itu loh, ada buang bayi. Nek misal kok nganggo aqua gelas itu masih mungkin, ya masih mungkin. Tapi yo nek nganggo aqua gelas yo model wudhunya bukan kados sampai wudhu ning ngene iki yo keran iku yo biar tetap dengan air yang sedikit tapi mencukupi. Ya, jadi praktek itu kayak model wudhunya Kanjeng Nabi, wudhu sing menggunakan air 1 mut saja, 1 aqua gelas saja, tapi bisa digunakan untuk wudhu. Itu malah mungkin. Nek tayamum itu ternyata tak deleng-deleng yo ora yo wong napa niku kursine niku yo ora berdebu. Pemenang kocone ya tidak ya. Mikir itu masanya kocone kayak kocok mobil sih itu dibuka atau buka terus jawabannya kalau lebih untuk dibuka yang ora ya ternyata enggak. Jadi malah justru masih memungkinkan kalau wudhu masih mungkin, tapi dengan cara tadi ya, karena memang di sana tidak melimpah airnya dan tidak sebebas kalau kayak sampai wudhu ini keran wudhu corking enggak ya, tapi masih bisa masih memungkinkan. Sholatnya juga masih mungkin. Cara bayangannya dia yo sholatnya berarti di kursi tidak bisa sujud enggak. Ternyata di bagian belakang paling belakang pesawat itu ada tempat yang bisa digunakan untuk sholat. Jadi sholat sing model kayak sholat di awal ini ngadil kono ruku ya sujud itu bisa dilakukan di dalam pesawat. Itu kalau masih memungkinkan, kalau itu masih memungkinkan. Kalau tayamum sepengalaman saya tidak ada debunya ya, kecuali bawa debu sendiri ya. Tapi kan repot, musuh pesawat buka-buka debu kan ya, terus ketahuan pramugarinya seneng ngotori pesawat ya. Tapi kalau itu masih memungkinkan ya. Ini tata cara yang sudah kalian lihat prakteknya nek iso dipraktekin. Dan paling ora itu sampai ngerti. Misal kok dalam satu kondisi ada orang tanya, saya nggak memungkinkan menggunakan air, gimana ini saya sholatnya? Ya bisa dengan alternatif sesuci pengganti wudhu. Apa itu? Tayamum. Dan caranya gimana? Caranya seperti tadi. Jadi niat, misal nawa itu tayamum alis tiba hati sholat. Niat tayamum dalam rangka dia diperbolehkan melakukan sholat. Terus kayak tadi, ya. Ambil debu terus diusap wajah sama kedua dipraktekin yo sholat.